Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pani Hikmatul Husna dari Akuntansi 3C. Di sini saya akan mereview salah satu artikel ilmiah tentang pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting untuk memenuhi tugas akhir semester 5 mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan yang diampu oleh Ibu Siti Nuke Nurpatimah, SE MSc. Langsung saja pada pembahasan, yaitu yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Dan juga untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ukuran profitabilitas dan kinerja lingkungan pada Islamic Social Reporting atau ISR perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index atau Indeks GRI. Penggunaan Indeks GRI pada perusahaan syariah, jurnal akuntansi dan investasi kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, teori dan hipotesis yang digunakan. Teori yang digunakan. Yang pertama, ada teori legitimasi. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Yang kedua, Syariah Enterprise Theory atau SET. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi harus patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hipotesisnya, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.
Selanjutnya, populasi dan sampel serta alat analisis yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES dan mengikuti proper pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mengikuti proper pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, mempublikasikan annual report pada tahun 2011 sampai dengan 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini yaitu sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155 sampel. Metode analisis data. Untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dari penelitian artikel ini ada beberapa hipotesis yang diterima dan ada beberapa yang ditolak. Yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis pertama ini membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholder termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi, hasil penelitian hipotesis pertama ini diterima karena berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis kedua ini membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independensi tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Jadi, hasil pengujian hipotesis kedua ini ditolak karena tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan ISR kemungkinan karena komite audit lebih melakukan tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan serta tanggung jawab di bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam mengungkapkan informasi sosial, sehingga jumlah komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial akan berjalan secara efektif.
Jadi, hasil pengujian hipotesis ketiga ini ditolak karena tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis keempat ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategi untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta stakeholder lainnya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi, hasil pengujian hipotesis keempat ini diterima karena berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang terakhir, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Hasil pengujian hipotesis kelima ini membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengidentifikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Jadi, semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah, berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang sangat baik. Kinerja lingkungan yang baik akan cenderung diungkapkan oleh perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena hal tersebut merupakan berita baik yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menarik para investor. Jadi, hasil pengujian hipotesis kelima ini diterima karena berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, serta memiliki kinerja lingkungan yang baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memperbaiki kinerja bagi dewan komisaris independen dan komite audit supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan. Terima kasih, sekian review artikel yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.